Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 12 IPA 2, akan mempresentasikan materi tentang relativitas Newton. Berikut nama-nama kelompok 4. Avinta Cornelis, Melissa Kathy, Matri Amalo, Jordan Huan, Jepri Malalak, dan Rofi Lei. Materi yang akan kami sampaikan pada bab ini adalah relativitas Newton, postulat relativitas khusus, transformasi Lorentz, dan dilatasi waktu. Yang pertama adalah relativitas Newton. Teori relativitas Newton menjelaskan gerak-gerak benda jauh di bawah kecepatan cahaya. Relativitas merupakan salah satu dari beberapa teori mengenai gerak yang dirancang untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanik Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat cepat. Teori ini mengubah pandangan kita mengenai ruang, waktu, massa energi, gerak, dan gravitasi. Teori relativitas Newton terdiri atas teori khusus dan teori umum. Kedua teori tersebut memiliki dasar matematika yang kuat dan telah diuji dengan percobaan dan pengamatan. Menurut Newton, benda akan dikatakan bergerak jika benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya. Postulat relativitas khusus. Teori relativitas Einstein merujuk pada kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak relatif pada kecepatan tetap. Einstein mengemukakan dua postulat, yaitu 1. Hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Postulat ini didasarkan pada tidak adanya kerangka acuan umum yang dia mutlak, sehingga tidak ditentukan mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak. Misalnya orang A berada di dalam pesawat dan orang B di permukaan bumi, maka dari sudut pandang A, pesawat diam dan permukaan bumi lah yang bergerak, begitu pula sebaliknya. Kedua cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan C sama dengan 3 kali 108 meter per sekon adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Postulat ini menyatakan bahwa kecepatan cahaya konstan dan tidak bergantung. Pengamat yang mengukur dari kerangka acuan inersia. Transformasi Lorentz pertama kali dikemukakan oleh Hendrika Lorentz, seorang fisikawan asal Belanda. Berikut gambar ilustrasi Lorentz. Waktu pengamatan oleh pengamat yang diam pada kerangka acuan S dan pengamat yang bergerak pada kerangka acuan S. Hubungan transformasi pada Galileo haruslah mengandung suatu tetapan penggali yang disebut tetapan transformasi log-spot. Maka dari hasil perhitungan, persamaan transformasi Lorentz adalah sebagai berikut. Kebalikan transformasi Lorentz dapat dituliskan sebagai berikut. Berikut rumus transformasi Lorentz untuk benda yang bergerak dan rumus transformasi Lorentz balik untuk kecepatan. Persamaan-persamaan tersebut merupakan penjumlahan kecepatan transformasi Lorentz yang kemudian dikenal dengan penjumlahan kecepatan teori menurut relativitas Einstein. Dilatasi waktu. Menurut Einstein, waktu adalah sesuatu yang relatif. Beda waktu yang merupakan perpanjangan waktu pengamatan bagi pengamat. Diam disebut dilatasi waktu. Hubungan antara kedua selang waktu itu dapat dirumuskan dengan rumus berikut. Materi pembelajaran kedua. Konstruksi panjang adalah fenomena memendeknya sebuah objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak pada kecepatan bukan nol relatif terhadap objek tersebut. Massa relativistik. Untuk gerakan-gerakan benda dengan kecepatan relatif kecil, tidak terjadi perubahan massa. Perubahan itu baru tampak jika kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Hubungan massa diam dan massa bergerak yang ditinjau dirumuskan sebagai berikut.
Momentum relativistik. Suatu benda bermassa am yang sedang bergerak dengan kelajuan v diberikan sebagai Vm kali v untuk benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik, maka momentumnya adalah momentum relativistik. Berikut pendapat Albert Einstein tentang energi relativistik. Rumus energi relativistik adalah sebagai berikut. Hukum kekekalan energi relativistik. Hukum kekekalan energi relativistik yaitu energi relativistik awal sama dengan energi relativistik akhir. Berikut rumus hukum kekekalan energi relativistik. Berikut adalah contoh soal relativitas Newton. Contoh soal transformasi Lorentz. Seorang pengamat di bumi melihat dua pesawat antariksa A dan B yang bergerak berlawanan arah mendekati bumi dengan kelajuan masing-masing 0,5 c dan 0,6 c. Maka berapakah kelajuan pesawat A menurut pilot di pesawat B? Penyelesaian V. A sama dengan 0,5 c, BB sama dengan 0,6 c. Kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B dapat diselesaikan dengan persamaan V, E, B sama dengan V, E tambah V, B per 1 tambah V, E kali V, B per C, V, E, B sama dengan 0,5 c tambah 0,6 c per 1 tambah 0,5 c kali 0,6 c per c pangkat 2. PAB sama dengan 1,1 c per 1 tambah 0,3,0 c per c pangkat 2. VB sama dengan 1,1 c per 1 tambah 0,3,0 c per c pangkat 1 tambah 0,3. VAB sama dengan 1,1 c per 1,3. VAB sama dengan 0,8,5 c. Contoh soal dilatasi waktu. Dua orang Anton dan Bernard. Anton berada di bumi, sedangkan Bernard naik pesawat antariksa yang bergerak dengan kecepatan 0,8 c pergi pulang terhadap bumi. Bila Anton mencatat kepergian Bernard selama 20 tahun, maka berapa lamakan Bernard mencatat kepergiannya mengendarai pesawat tersebut? Penyelesaian 20 tahun waktu perjalanan di bumi dan menurut Anton adalah waktu yang dia lihat dari keadaan bergerak delta T, maka waktu yang berjalan di dalam pesawat delta T 0. Delta T sama dengan delta T ke 0 per akar 1 kurang ke 5 kuadrat per c kuadrat. 20 sama dengan delta T ke 0 per akar 1 kurang 0,8 c kuadrat per c kuadrat. 20 sama dengan delta T ke 0 per akar 1 kurang 0,6,4 c kuadrat per c kuadrat. 20 sama dengan delta T ke 0 per akar 1 kurang 0,6,4. 20 sama dengan delta T ke 0 per akar 0,3,6. 20 sama dengan delta T ke 0 per 0,6. 20 kali ke 0,6 sama dengan delta T. Delta T sama dengan 12 tahun. Contoh soal konstruksi panjang. Jarak dua kota di bumi adalah 800 km. Berapakah jarak kedua kota tersebut bila diukur dari sebuah pesawat antariksa yang terbang dengan kecepatan 0,6 c searah kedua kota? Penyelesaian L0 sama dengan 800 km, V sama dengan 0,6 c. Ditanyakan, lebar sama dengan L sama dengan L titik 0 akar 1 kurang ke 5 kuadrat per c kuadrat. L sama dengan 800 akar 1 kurang 0,6 c kuadrat per c kuadrat. L sama dengan 800 kali 0,8. L sama dengan 640 km. Sebuah partikel dalam dia memiliki massa 100 gram. Berapakah massanya jika partikel tersebut bergerak dengan kecepatan sebesar 0,6 c? Penyelesaian M0 sama dengan 100 gram, V sama dengan 0,6 c. Ditanyakan, M sama dengan M0 per akar 1 kurang ke 5
kuadrat per C kuadrat. M sama dengan 100 per akar 1 kurang 0,6 C kuadrat per C kuadrat. M sama dengan 100 per akar 1 kurang 0,6 C kuadrat per C kuadrat. M sama dengan 100 per akar 1 kurang 0,36 C kuadrat per C kuadrat. M sama dengan 100 per akar 1 kurang 0,36. M sama dengan 100 per akar 0,6,4. M sama dengan 100 per 0,8. M sama dengan 125 gram.